Yo, ini lagi. Ya, tadi sih udah. Punya Instagram. Jangan ganggu Kak Zizi tadi. Hah? Jangan ganggu lagi. Ini kan mau live stream ya. Aku sing kono kowe turu-turu semua. Aku pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah bicara tentang siapa kemarin? Said bin Zaid. Sekarang kita akan berbicara tentang salah satu sahabat yang fenomenal. Dia bernama Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu anhu. Nafa'ana bihi bi ulmihi. Suatu ketika sangat mencekam, di tengah malam badai sangat besar. Para sahabat berkumpul semuanya ingin berperang dengan orang kafir. Waktu itu orang kafir musyrikin ingin menyerang Makkah. Waktu itu orang kafir musyrikin ingin menyerang Madinah, ingin menyerang Madinah. Jadi Nabi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, maka di Madinah nanti Nabi akan diserang oleh orang kafir. Itu namanya nanti adalah perang apa? Perang Badar. Nah, ketika orang-orang musyrik sudah di depan mata, ribuan ya. Jadi orang muslim cuma 300, orang kafir ada 1000. Jadi 3 lipat. Orang muslim 300, orang kafir berapa? 1000. Berapa lipat? 3 lipat. Jadi suatu ketika baris. Misalkan di sini ada Fano, Yusril sama Fadil. Baris seperti barisnya salat. Orang mau perang kan? Baris. Kayak Sinta baris. Hanya Nabi jalan kan? Biar barisnya lurus. Kok Nabi lihat Fano kok barisnya nggak lurus, kakinya kok di depan nih. Berarti nggak lurus kan? Belok ini kan. Akhirnya Nabi mukul perut Fano. Pakai panah, pakai ujung panah itu kan. Fano langsung. Nabi sakit ini. Aku ingin mengkisasmu. Mengkisos itu balas dendam. Wah, orang-orang semuanya pada kaget. Fano ini kurang ajar ya. Sawad bin Ghaziyah ini kurang ajar, masa mau balas dendam sama Nabi ya kan? Orang cuma dipukul seperti gini, gitu misalkan. Sakit tahu. Sini, aku mau balas dendam, mau mukul lagi. Tapi Nabi kan orangnya baik hati kan, nggak pemarah. Kalau Sinta misalkan saya nih mukul Sinta gini, Sintanya marah, kira-kira saya marah nggak? Kok mukul sini, saya mau balas, kira-kira saya marah nggak? Mungkin saya marah kan. Waktu itu Umar kan orangnya suka marah kan, cepat marah. Ya Rasul, itu Ghaziyah ini kurang ajar, saya bunuh katanya. Rasul itu sangat baik hati, lembut hatinya. Tidak ya Umar, saya akan mengizinkan Ghaziyah untuk membalas dendam, untuk mengkisos. Dalam Islam itu mengkisos. Akhirnya silahkan Sawad, ini anak panah, silahkan kamu pukul saya. Sawad nggak terima. Ya Rasul, Anda memukul saya dengan tanpa baju, langsung ke kulit. Jadi kan Sawad nggak pakai baju kan, jadi langsung ke perut kan. Saya mau mukul Anda tapi Anda tidak pakai baju. Wah, Umar makin marah kan. Mas Farhan, mana? Mas Yusri makin marah. Umar ini Mas Yusri kan. Fano, kamu kurang ajar. Langsung begini Fano nih. Mau ditampar kayak kemarin tuh Said bin Zaid, mau ditampar sampai giginya mencelong, mencolot gitu kan. Umar langsung megang Sawad. Kata Nabi, ya Umar sabar. Nabi kan lembut hatinya kan, nggak marah. Kalau saya digituin gimana? Atau misalkan nanti Sinta jadi ustadzah, muridnya tuh Fano dipukul Sinta, Fano mau mukul lagi gimana? Marah. Fano anak kecil kok mukul lagi, gimana ini? Nabi tidak. Nabi tuh sungguh luar biasa. Digituin
tidak marah. masalah, tidak marah. Nabi lepas baju, ya Allah, semua sahabat pada mengucurkan air mata. Ya Allah, Nabi begitu lembut hatinya. Ada sahabat yang kurang ajar, pengen mukul Nabi nggak marah. Bahkan sahabat yang kurang ajar tersebut itu pengen Nabi copot baju, ya Nabi nyopot baju. Luar biasa, semuanya pada melelehkan air mata. Sawat mau balas dendam dia kan, panah itu dipegang, langsung dia menuju Nabi. Ternyata anak panahnya dilempar, dilempar, kemudian dia memeluk Nabi sambil nangis. Ya Nabi, saya minta maaf. Saya demikian ini, saya meminta Anda melepaskan baju Anda karena saya yakin mungkin ini adalah hari terakhir. Itu kan memerangi orang kafir kan 1000, orang muslim berapa? 300, mungkin ini hari terakhir. Dan keinginan saya adalah agar kulit saya bertemu kulit Anda ya Rasul. Agar kulit saya nempel kulit Nabi, karena Nabi itu semuanya berkah. Air keringatnya pun wangi. Jadi dia tuh pengen nempel kulitnya biar tidak kena api neraka. Saya hanya ingin menempelkan kulitku dengan kulitmu ya Rasul. Saya minta maaf, saya telah membuat Anda melepaskan baju Anda. Semua sahabat pada nangis. Nabi pun menangis. Ternyata sahabat kurang ajar itu karena apa? Politik. Karena apa? Trik. Ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Jadi hikmahnya dari kisah Sa'ad bin Ghaziah tadi, yang pertama, kita itu jangan cepat marah dulu ya. Bisa jadi Vano kayak tadi mukul balik Sinta, bisa jadi ada maksud tertentu. Mungkin aslinya nggak mau mukul gurunya, tapi pengen ngetes gurunya itu gimana sih, pemarah atau tidak. Atau misalkan di rumah Sinta tiba-tiba hilang HP, langsung marah-marah sama kakaknya, pasti kakak ini yang ngambil. Oh, kan biasanya kakaknya suka pakai HP Sinta, ternyata HP-nya ketinggalan di musola, ya kan? Biasanya gitu, sering marah, sobat marah. Atau kayak tadi, Aku sering marah sama kakakku. nah, atau kayak tadi nih, Zizi kan pengen cepat-cepat akhirnya ngomongnya dengan nada Putri nggak terima, kamu jangan marah. Nah, ya kan? Nah, kita sering gitu kan? Nah, tapi kita harus mewajari kenapa Zizi seperti itu, karena ditunggu ibu. Kalau nggak cepat pulang dimarah. Jadi harusnya kita, Zizi seperti itu karena ada alasan. Kalau nggak, katanya Zizi dia manggil bundanya Kak Ros. Kak Ros, kayak Upin Ipin. Iya. Coba marah. Ya gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu jangan marah dulu. Yang pertama ya. Yang pertama apa? Jangan marah dulu ya. Kalau misalkan dibangunin, Yusril, bangun, cepet bangun. Langsung ngamuk-ngamuk, masih ngantuk. Ini udah subuh, gitu kan. Kalau saya jangan marah dulu Yusril ya. Yang nomor 2 adalah, ini penting ya. Kalau pengen berhasil, kita harus memikirkan trik. Harus memikirkan apa? Harus mempunyai rencana. Kalau mau berhasil harus ada apa? Rencana. Harus ada apa? Trik. Misalkan sekarang Fadil pengen juara 1 di SDIT Al-Akhyar. SDIT Al-Akhyar muridnya pintar-pintar kan? Enggak. Harus punya trik. Harus punya rencana. Fadil juara berapa? Juara 1. Hebat. Putri juara berapa? Nah, kalau pengen juara 1 harus punya rencana. Tiap hari harus belajar. Tiap hari harus belajar. Kalau tiap hari tidur gimana? Juara 1 nggak? Kalau tiap hari sepedahan? Kalau tiap hari sepedahan gimana? Lah, aku mikir pelajaran. Mikirku lomba enak. Nah, kalau lomba nih, Yusri lomba. Pengen menang nggak lomba? Pengen. Latihan nggak? Latihan terus kan. Nah, itu adalah rencana. Ingin juara harus punya rencana. Rencananya harus matang. Salah satunya apa? Latihan terus, makan teratur, disiplin, ya kan? Jadi seperti itu. Yang nomor 3, yang terakhir adalah hikmahnya,
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memang manusia pilihan. Memang manusia pilihan. Orang yang tidak pernah marah. Rasulullah itu apa? Orang yang tidak pernah kecuali agamanya dihina, kecuali agamanya diinjak-injak, maka Rasul marah. Tapi kalau agamanya tidak diinjak-injak, meskipun harga dirinya Rasul tidak marah. Nah, kalau kita gimana? Harga diri lebih penting. Anak kecil lu siapa mukul-mukul gue lah, gitu kan? Ya. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Apa? Umar melebur Islam Pada usia sudah tua. dewasa, sudah tua. Kan udah jadi preman deh. Tali aku 30-an lah, 30-an. Usianya kan nggak ada yang tahu. Apa? Ya wes, Ruan, di soalku. Terus gimana? Marah sama Putri. Kalau ada teman marah, Gangguin aku. kalau ada teman gangguin gimana? Sudah senggel. Harusnya kalau ada teman gangguin itulah saatnya doa kita diijabah. Saatnya doa kita akan dikabul. Kalau sedang dizolimi, Sendiri ya udah. Nakal gimana? gak apa-apa kalau kakak jahil, temen jahil, kita jangan sedih. Ini adalah waktu yang tepat untuk berdoa. Nah, sekarang Putri pengen apa? Pengen Barbie, ya Allah. Semoga mama papa beliin Barbie kan gitu. Beberapa menit kemudian Barbie-nya datang. Tiba-tiba papa dari mana? Dari pasar, mama dari pasar, dua-duanya beliin Barbie. Wow, dapat 2. Ya, gitu ya. Ada lagi? Ada tidur. Apa? Mana? Saya dulu, Kang. Nah, Putri dulu. Kalau tidur arwahnya kita tuh di mana? Nah, pertanyaan bagus. Itu udah pernah kok. Pertanyaan bagus kan? Kalau tidur arwahnya di mana? Gimana? Sekarang saya tanya, Dan Kalau- orang di kalau kita kentut lewat mana? belakang. Lewat. Tapi ke orang depan bisa nyium juga. Saya dulu. Oksigen nih, oksigen. Kira sini kan? Kelihatan nggak? Jadi ketika ada orang kafir bertanya kepada Rasul, terangkanlah kepada kami tentang ruh. Nabi menjawab, kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwa ruh itu adalah rahasia Tuhan. Tidak ada yang tahu ruh. Apa hikmahnya? Kenapa kita tidak tahu ruh? Hikmahnya adalah bahwasanya memang kita itu lemah. Buktinya, kita nggak tahu ruh kita di mana kan? Kalau kita tidur, ruh kita kemana kita nggak tahu kan? Bahkan bukan hanya ruh, kita ngapalin aja nih. Sekarang ngapalin apa? An-Naba lancar luar biasa kan? Lancar An-Naba. Lancar. Seminggu nggak dibaca, lancar nggak? Terbatas. Itu baru seminggu. Kalau sebulan hilang, jadinya harus diulang. Itu adalah bukti bahwa saya memang kita tuh membutuhkan sesuatu yang lebih besar. Kita tuh membutuhkan Tuhan. Kita tuh membutuhkan Allah. Seperti kemarin kita di mushola apa? Makan nasi sama minum itu berharga. Berharga kan? Tapi oksigen lebih berharga. Padahal tidak terlihat, tapi yang tidak terlihat ternyata jauh lebih berharga. Sekarang kan aku puasa. Nah, kalau makan angin nggak apa-apa. Emang bisa kenyang. Emang kamu kalau nggak makan angin bisa hidup? Nah, itu pertanyaan bagus ya. Jadi misalkan kita sedang di perjalanan, tiba-tiba mobil mogok, ya kan? Atau naik motornya tapi itu di tengah-tengah tol, ya kan? Waduh, gimana polisi nggak lewat, terus lagi lockdown, ternyata mobil kita doang sendirian, ya kan? Kita udah nunggu berjam-jam, lapar gitu, seharian penuh lapar gitu kan, karena ternyata dikunci kan nggak ada yang lewat seharian, akhirnya kelaparan kan? Udah nggak kuat, lapar banget, haus banget, nggak ada air di mobil, akhirnya kita boleh minum, misalkan kencing, diminum kencingnya boleh, atau misalkan ada hewan yang haram kayak kodok atau apa, kita boleh kalau terpaksa. Makanya orang puasa tetap boleh minum apa? Oksigen, minum angin, makan angin ya. Boleh. Ya bukan boleh lagi karena
Kalau tanpa oksigen hidup nggak? Ya. Atau 10 menit lah, 20 menit hidup nggak? Ya. Ya. Nah makanya orang keluarga besar auto kumpul ke rumah. Iya, makanya orang puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum, tapi tetap menghirup oksigen. Jadi Kayak boleh makan oksigen kan? ya bukan boleh lagi, wajib ya. Wajib. Wajib loh, kamu mah gimana? Bensin auto keluarga. Karena tanpa oksigen mati. Jadi Allah itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak akan membebani seseorang suatu kaum kecuali dengan kekuatan kaum tersebut, kecuali kaum tersebut memang sanggup. Misalkan Allah ngasih Sinta apa tadi ujian apa? Misalkan Sinta dikasih ujian ternyata kakaknya itu pergi ke Lampung. Nah, berarti Sinta Jangan memang lampu ganti. berarti Sinta memang kuat, atau ayah ibunya ternyata pergi ke Lampung selama setahun. Jangan lampu lah. Nah, iya. Ganti. Beli Berarti aja. ya, atau ke Bali. Tapi kan berarti Sinta insya Allah adalah orang yang kayak Sinta nih ujian masuk kelas 4, Sinta kelas 3 masuk kelas 4 misalkan. Kira-kira soalnya soal kelas berapa? Kira-kira soalnya soal kelas berapa? Kelas 3. Ya kan? Berarti sesuai kemampuan Sinta kan? Tapi kelas 6 ada yang kelas 4 dan kelas 3. Tapi kayak oksigen tadi, ingat-ingat ya, bahwasanya Allah lebih sekarang lebih penting main game atau lebih penting lebih penting belajar. Belajar. Dua-duanya. Belajar kan? Dua-duanya. Makanya jangan main terus. Dua-duanya. main game juga gambar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Otak ya. Aku menggambar. Suka menggambar? Hebat. Harus dilanjutkan, harus semakin Aku suka masak. semakin kuat, harus semakin rajin. Jadi biar ahli ya. Saya juga suka Karena menggambar itu hebat itu. Saya suka masak. Suka film kartun? Enggak. Suka film kartun? Suka. Itu dari apa? Maka kita orang muslim harus punya kartun Islam. Nusa dan Rara. Kita harus membuat kartun Islam yang berkualitas. Ada lagi pertanyaannya? Naruto Islam dah Kristen. Nah, kalau Naruto punya orang bukan Islam, bukan Kristen. Orang filmnya aja apa? Dewanya kodok. Ya kan? Tapi boleh. Kodok jadi deh. Tapi boleh enggak? Kalau kita nonton untuk refreshing 1 jam 2 jam ya nggak masalah, tapi kalau seharian Naruto terus ya bosan lah. jangan. Rebutan sama aku. Soalnya aku biasanya kan nonton jam 3. Karena kita hidup di dunia itu, mata kita butuh hak, ada haknya. Tahu hak? Sesuatu yang harus kita miliki. Mata ada haknya, telinga ada haknya, badan kita ada haknya. Kalau misalkan Sinta nggak tidur, badannya kasihan kan? Jadi kita harus tidur. Apa? Tanya apa? Barbie itu Islam atau Kristen? Barbie itu Islam atau Kristen? Nah, ya. Islam. Barbie itu adalah boneka kan? Boneka itu terserah yang buat. Bukan Barbie boneka, Yang mana? Barbie yang di TV. Ya, tentang apa acaranya? Ya, yang di TV itu. Warna. Iya, yang begini-begini. Gini tuh lah, Ya, intinya semua film, semua yang gitu. Nanti. ya, intinya semua film, Gede. dengerin ya. Intinya semua film, mau itu Kristen, mau itu Islam, kalau kita nonton film kan niatnya refreshing, maka tidak masalah ya. Tapi bagusnya ya nonton yang Islam, yang Islami ya kan. Kayak apa tadi, Nusa ya. Nah gitu bagusnya. Kenapa? Di TV ku nggak ada kok. Karena kalau kita nonton yang Islami, kita akan menjadi baik, karena biasanya banyak hikmah di dalam film yang Islam. Tapi aku juga biasanya aku lihat kalau nggak salah Trans TV ada cerita tentang nabi-nabi. Nah, Aku lihat. Itu kan bagus kan cerita tentang Nabi. Ya, iku kisah para nabi. Itu Trans Nah, kisah para nabi itu bagus. Ada lagi nggak? Ada lagi yang mau nanya nggak? Satu nggak ada. Ada lagi yang mau nanya? Aku mau tanya. Enggak sih kemarin yang di kelas 7 itu aku pengen tahu dong. Akan ada kayak itu tentang gereja, tapi aku nonton nggak apa-apa. Apa? Tentang gereja gitu. Ya baiknya nggak usah non. Apa sih film makruh?
lebih baik Nah, dikasih lampu Upin Ipin gas. nih, Upin Pin. fenomenal Kak Ros. Ya. Upin Ipin itu bagus karena biasanya ada positif, ada positifnya. Terus juga kita lihat Kak Ros, ya kan galak kan? Ya Galak banget itu tuh negatifnya. Tapi galaknya Kak Ros itu untuk kebaikan Upin. Ipin. Kalau punya Jadinya mamah galak, positif. punya ayah galak, kita marah nggak? Enggak. Senggel. Jangan marah. Ayah galak, ibu galak untuk kebaikan kita. Permisi. Betul. Misalkan nih Rejas, Betul, tiap betul. hari, misalkan Rejas nih, tiap hari minta permen atau coklat, saya kasih nggak? Enggak. Enggak kan? Kalau saya kasih nanti sakit giginya rusak. Berarti kan saya galak karena untuk kebaikan siapa? Kebaikan Reza. Anak orang Sekarang kalau kita dapat musibah, misalkan Sinta ibunya meninggal, sedih nggak? Sedih. Saya enggak. Tapi itu untuk mungkin aja untuk kebaikan mungkin Sinta lebih mandiri. Cekel omongannya gitu ya. kayak gini. Angger ibune angger tinggal lah. Mm-mm. Aja ngandak wong nangis. Angger nangis. Dodangi sak puasem. Temenan. Ada lagi yang mau nanya? Dia masih ngomong teman ya. Ada lagi? Udah pakai. Udah. Kalau nggak ada, kita lanjutkan menghafal al Nak poso oleh senggel ta ora? sengkek apa? Cetosan. Weh, jotosan tuh tidak Kalau kita dipukul teman, kalau misalkan kamu dipukul Mas Vano, Kamu cepat baiknya nggak usah, Wani wonge. bagusnya nggak usah harus doa aja ya, doa. langsung. Ada puasa sunat tuh gimana ya? Iya, puasa Indonesia nggak? nggak Pada Puasa. puasa. Nih, Hari ini juga ada Sinta, sunat. Sinta, Vano puasa nggak? Hari ini Puasa nggak Israel? Oh puasa. Hebat, puasa nggak? Lah, tadi kan Ya. kamu kata bangunnya hampir mau subuh. Nggak apa-apa yang Apa re? Aduh. kalau belum kuat puasa nggak puasa nggak apa-apa. Kalau udah kuat puasa lebih wa antasumu khairun lakum, puasa itu lebih baik kalau kamu tahu ya kan. Bukan. Doanya saya niat puasa besok sunnah karena Allah Ta'ala. Aku mau tanya. Biasanya kan Putri jarang kalau di luar negara kan ada Putri makanannya yang halal, jarang. ada yang enggak kan. Nah, ternyata dikira tuh makanannya tuh halal tapi ternyata haram, itu gimana? Tapi kita nggak tahu. Kalau nggak tahu kayak orang puasa makan batal nggak? Enggak kan? Nah kalau nggak tahu tidak masalah. Kayak orang kelaparan ternyata cuma ada makanan haram, maka tidak asalkan memang kelaparan. Islam itu indah ya. Islam itu indah. Ada lagi? Emang kalau kita kan laparan tadi. Nah, itu kan kadang makannya hidup-hidup. Ya kalau bisa dimasak, kalau nggak bisa ya kalau mau hidup ya nggak apa-apa dimatiin dulu. Kamu biasanya kan ada orang rokok gitu ya. Paling kan pakai Enak. Ya kan puasa. Biasa tapi pengen muntah. Ingat ya, puasa itu apa? Seolah-olah kita tuh menghutangi Allah, kan pahalanya nanti di akhirat kan. Betul. Jadi kita nanti nagih janji dan nanti kita cepat masuk surga. Kalau nggak puasa di padang mahsyar berapa lama? Bertahun-tahun, berabad-abad. Kita tutup sebelum kita mulai, kita mari berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin.